saling menguatkan bahwa asalnya guru-gurunya dhaif. Karena dia mempunyai 1000 guru. Ada yang imam, ada yang thiqah, ada yang saduk, ada yang dhaif. Namun kelebihannya Imam Al-Bukhari meskipun dia meriwayatkan dari gurunya yang dhaif, dia jadikan mutaba'ah. Seperti di sini Yahya ibnu Qaza'ah majhul, tidak ditautsik kecuali Ibnu Hibban dan berkesendirian Ibnu Hibban dalam pentautsikan la yu'tabar. Maka di sini meriwayatkan Imam Al-Bukhari di jalan yang kedua, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Dan Ismail di sini ibnu Abi Uwais ma'ruf. Dia adalah keponakan dari Imam Malik dan dia dalam keadaan antara soduk dengan dhaif. Para ulama merojehkan dhaif, sayyi'ul hifdz, hafalannya agak sedikit rusak. Sebagian mengatakan soduk, hasanul hadis. Maka inilah keadaan Ismail ibnu Abi Uwais, yang mana dia berkata kepada Imam Malik, ya khali. Makna khal adalah paman dari pihak ibu. Maka di sini Ismail ibnu Abi Uwais telah didhaifkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Adi, rawa an khalihi Malik ahadits gharaib la yutabi'uhu ahadun alaihi. Bahwa dia meriwayatkan dari pamannya Imam Malik yang berkesendirian, tidak diikuti. Nah, di sini catatan, di sini periwayatannya dari siapa? Dari Imam Malik. Namun kita katakan justru di sini ada mutaba'ah. Dari siapa tadi? Dari Yahya ibnu Qaza'ah yang sama-sama dhaif. Dan Abu Hatim Ar-Razi lebih keras lagi bicara kepada dia, wa kana mughaffalan. Dia mughaffal. Mughaffal itu akalnya bagaikan digembok. Mughaffal. Maksudnya kurang kuat hafalannya ataupun dhaif. Dan Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi, sehingga para ulama ada yang mendhaifkannya sampai batas dhaif. Tidak sampai dhaif jiddan, sampai seperti dia ditinggal hadisnya, tarokuhu matruk, dhaif jiddan, tidak. Ada yang mengatakan dhaif, di antaranya sebagian ulama ada bahkan yang mengkadzabkan dia, seperti An-Nadhr ibnu Salamah dan juga Saif ibnu Muhammad Ats-Tsauri. Maka di sini mengatakan kana yada'ul hadis. Maka sebagian dari para ulama yang hafalannya agak kacau karena jauh berbeda dan berkesendirian, seperti tadi nas dari Ibnu Adi, berkesendirian dari Imam Malik, seakan-akan tidak ada hadis di dunia kecuali dari dia. Dan dipikir oleh para ulama lafadznya aneh dan sanadnya aneh. Setelah Imam Malik aneh sanadnya. Ini pemalsu hadis. Ada seperti itu. Namun setelah dicek banyak ternyata mutaba'ah. Bukan hadisnya aneh dari dia ataupun pemalsu hadis. Ternyata datang dari jalan yang lain. Contohnya di sini. Dia meriwayatkan dari kholnya atau pamannya dari pihak ibu. Ternyata diikuti Yahya ibnu Qaza'ah dari periwayatan Ibrahim ibnu Sa'ad, maka bisa saling menguatkan. Maka di sini yang mengatakan dhaifun jiddan sampai kadzab yada'ul hadis tidak insaf. Karena dia masih dikatakan oleh para ulama la ba'sa bihi, seperti Imam Ahmad, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, dia periwayatannya pas-pasan, itu maknanya. Adapun yang keras seperti kami sebutkan tadi, yang mendhaifkan juga Imam An-Nasa'i. Dia katakan dhaif. Adapun yang masih beriktikad baik seperti Imam Ahmad, la ba'sa bihi, dan Abu Hatim pun mengatakan mughaffal, kemudian disebutkan kedudukannya mahalluhu sidq. Maknanya dia derajatnya mahalluhu sidq, maknanya saduk. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in sama, la ba'sa bihi. Maka dia mengatakan dia itu pas-pasan. Maka wallahu a'lam, yang zahir dia adalah bisa dikatakan dhaif, hasanul hadis, seperti itu. Kalau berkesendirian maka kita tinggalkan. Namun di sini periwayatannya kepada Imam Malik telah diikuti oleh Yahya ibnu Qaza'ah
maka bisa naik kepada derajat hasan li ghairih, wallahu a'lam. Maka hadis Imam Al-Bukhari di sini dari dua jalan bisa naik kepada hasan li ghairih. Adapun gurunya dari Ismail, haddatsani akhi, maka saudaranya adalah Abdul Hamid ibni Abi Uwais. Dan Abdul Hamid ibni Abi Uwais lebih tinggi derajatnya dari saudaranya, meskipun sama dia didhaifkan juga oleh Imam An-Nasa'i, namun dia masih lebih baik periwayatannya. Disikohkan oleh para ulama, diantaranya Yahya ibnu Ma'in mengatakan sikoh, Imam Ad-Daruqutni mengatakan hujjah. Maka hujjah di atas dari derajat sikoh. Maka di sini dia lebih diutamakan daripada saudaranya Ismail. Dan Ismail lebih rendah dibanding usia karena diriwayatkan oleh adiknya Ismail. Maka Abdul Hamid lebih tinggi dari dua perkara. Pertama rutbah, dan yang kedua tobaqoh. Maka tobaqohnya dia lebih tinggi karena diriwayatkan oleh Ismail, maka dia kakaknya lebih tinggi dari usia, dari tobaqoh. Dan rutbah maknanya dari segi tingkatan dia lebih tinggi, maka dia dikatakan sikoh. Adapun Ismail bisa dikatakan antara dhaif layyinul hadis, jika berkesendirian ditinggal. Maka meriwayatkan saudaranya Ismail, Abdul Hamid ibni Abi Uwais, dari gurunya Sulaiman ibnu Bilal. Dan Sulaiman ibnu Bilal rawi yang sikoh, yang mana dia di tabaqah yang ke-8. Dan di sini dalam keadaan sikoh, disikohkan oleh para ulama seperti Ibnu Adi dan juga Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan yang lainnya. Dan Sulaiman ibnu Bilal meriwayatkan dari Muhammad. Maka siapa di sini Muhammad? Muhammad ibnu Abi Atik atau Muhammad ibni Abdillah ibni Abi Atik. Dan Muhammad ibni Abdillah ibni Abi Atik, yang mana dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dia di tabaqah yang ke-7. Maka dia dari ru'us itba'ut tabi'in, Muhammad ibni Abdillah ibni Abi Atik. Dan dia dalam keadaan makbul. Dan makbul pun maknanya jika berkesendirian kita buang hadisnya. Maka sanad ini pun dhaif dari dua titik. Dari Muhammad ibnu Abi Atik dan juga dari Ismail ibni Abi Uwais. Namun dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairih. Kemudian meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, maka telah kita lewati. Kemudian meriwayatkan dari juga Abu Salamah dan telah kita lewati Imam wa Sa'id ibn al-Musayyib. Maka kalau tadi dari Abu Salamah di sanad yang pertama dan juga siapa Al-A'raj dari Abi Hurairah, maka di sini dari Sa'id ibn al-Musayyib dari Abi Hurairah. Maka Sa'id ibn al-Musayyib imam, bahkan dia min kibar as-saniyah, maka dia dari tabi'i yang kabir, lebih daripada sekedar Al-A'raj. Dan dia digelari dengan Sayyidu At-Tabi'in, jagoannya ataupun masternya dari para tabi'in. Bahkan Imam Yahya ibnu Ma'in mengatakan la a'lamu fit tabi'in ausa ilman minhu. Aku tidak pernah mendapati di tabi'in yang paling tua, tabi'in yang paling banyak duduk dengan para sahabat, yang paling berilmu kecuali Sa'id ibn al-Musayyab. Ini pengakuan Imam Az-Zuhri, karena tentunya dia belajar dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Maka dilaqabi dengan Sayyidu At-Tabi'in, mempunyai ilmu fikih dan juga ilmu hadis yang kuat. Maka dia imam. Dikatakan oleh Abu Hatim ambalut tabi'in,
Dia tabi'in yang paling kuat. Dan dia min asbatinas yang paling kuat dari Abi Hurairah. Banyak murid-murid Abu Hurairah, mulai Muhammad ibn Sirin, mulai dari di sini tadi Al-A'raj, namun paling kuatnya Sa'id ibnul Musayyib karena dia lebih dekat kepada Abu Hurairah, karena dia tabi'i kabir. Kalau Al-A'raj dia tabaqah yang ketiga, Muhammad ibn Sirin tabaqah yang keempat. Qatadah pun meriwayatkan dari Abi Hurairah, namun tabaqah yang keempat, jauh. Maka Sa'id ibn Musayyib di tabaqah yang kedua, lebih pintar, lebih kuat, lebih mulia hafalannya dan lebih dekat tabaqahnya. Semakin tabaqah lebih dekat kepada qurun al-mufaddalah, kepada sahabat lebih baik. Maka sahabat lebih baik daripada tabi'i. Tabi'i lebih baik daripada itba'ut tabi'i. Dan begitupun di sini, tabi'i kabir seperti Sa'id ibn Musayyib dengan tabi'i shagir Az-Zuhri, Al-A'raj menengah, dan Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya, maka Sa'id ibn Musayyib di atas mereka semua alal itlaq, secara mutlak. Meriwayatkan dari Abi Hurairah, maka Abu Hurairah ma'ruf dari seorang sahabi yang tidak usah kita bahas lagi. Kemudian kita masuk kepada matnul hadis. Maka di dalam matan hadis yang datang dari dua jalan ini, di hadis 6918, maka disebutkan istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Di sini ada faidah dari segi lugatil arabiyah. Kalimat istabba dari wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Maka istabba faidah dari wazan ifta'ala maknanya saling. Jadi ada dua pelaku dan semuanya saling. Istabba maknanya satu sama lain saling mencela, satu sama lain saling menghina. Itu makna istabba. Dari sabba yasubbu. Ay kullu wahidin minhuma sabbal akhar. Itu maknanya. Setiap dari dua orang yang berlawanan tadi saling menghina, saling mencela dan menyebabkan naik pitam. Wa sababu dzalik, dikarenakan ucapan seorang Yahudi di sini, di mana di dalam hadis dan di riwayat yang lain bahwa dia seakan-akan bersumpah dengan Musa, dan difahami oleh kaum muslimin bahwa Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad. Maka dikatakan di dalam hadis ini, faqala al-yahudi walladhi istafa Musa 'alal alamin. Maka demi Allah yang di sini sumpahnya walladhi istafa, demi Allah yang mengutus Musa atas seluruh manusia. Farafa al-muslimu yadahu inda dzalika falatamal yahudiyya, ya Allah. Maka marah seorang muslim, nabinya seakan-akan dihina, padahal tidak begitu. Maka di sini akhirnya ditamparlah orang Yahud oleh seorang muslim. Lihat bagaimana di zaman dulu kemuliaan seorang muslim. Di zaman now, di Palestina dan sebagainya, al-Yahud dengan senjatanya bergaya, dan kaum muslimin tidak membawa senjata, maka diinjak-injak, didorong, perempuan dilempar dan sebagainya. Maka di zaman dulu tidak ada yang berani dengan kaum muslimin, maka langsung marah dan ditamparnya. Maka mengadulah, fadhahaba al-yahudiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu billadzi kana min amrihi wa amarul muslimi wa amril muslimi. Maka dikabarkan apa yang terjadi, karena dia telah bersumpah, orang Yahudi ini, walladzi istafa Musa 'alal alamin, demi Allah yang telah mengutus Musa kepada seluruh alam raya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La tukhayyiruni ala Musa. Maka di sini syahidnya Nabi tidak mengkisos dari perbuatan orang ini. Dan di sini di beberapa riwayat seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'id ada tambahan, makanya dengan menjamak turuk itu lebih baik. Diriwayatkan anna musliman lama da'ahu Nabi faqala adarabtahu. Apakah kamu memukulnya? Maka dia mengatakan fa akhadatni ghadbatun darabtu wajhahu. Dia mengaku di depan Nabi, aku naik pitam ya Rasulullah, karena engkau yang lebih berhak. Ini pemahaman dari Muslim. Engkau yang lebih berhak. Engkau yang paling mulia daripada Musa alaihi salam. Maka langsung dipukul. Naam, aku marah, aku tempeleng dia. Maka diadukan kepada Nabi. Maka di sini dohirnya tidak dikisos oleh Nabi. Dan perkara yang wakil